Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi tentang siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas yang beranggotakan 1. Ayu Haryanti, 2. Agustina, 3. Umi Ulfatun, 4. Mila Laila Sufa. Oke, langsung saja. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Yang selanjutnya ada diagram konteks. Siklus pengeluaran itu yang dimulai dari siklus pengeluaran menerima pesanan dari berbagai departemen yang kemudian dia akan melakukan pesanan pembelian ke vendor, kemudian vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut dan siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran barang dan pada vendor. Kemudian vendor distri mengirimkan barang dan jasa pada siklus pengeluaran yang akan ditransfer ke tiap departemen yang paham distri tersebut. Selain melakukan transfer barang ke setiap departemen, siklus pengeluaran tersebut juga akan mendata pembelian dan mendata pembayaran kepada buku besar di sistem pengeluarannya. Yang selanjutnya, aktivitas siklus pengeluaran. Proses yang pertama, proses pemesanan merupakan pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa dari permintaan setiap departemen. Yang kedua, yaitu proses penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan jasa dari proses pemesanan tersebut. Yang ketiga, yaitu menyetujui faktur yang masuk dari barang yang diterima. Yang keempat, yaitu mengeluarkan kas, merupakan pembayaran barang yang telah dikirim. Selanjutnya, perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Aktivitas siklus pendapatan pertama, perusahaan mengantri pesanan penjualan, memproses pesanan dari pelanggan. Tetapi jika siklus pengeluaran, perusahaan melakukan pesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa dari pesanan pemasok. Yang kedua, perusahaan mengirimkan barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Tetapi jika siklus pengeluaran, perusahaan menerima barang dan jasa dari pemasok. Yang ketiga, perusahaan melakukan penagihan ke pelanggan. Tetapi jika siklus pengeluaran, perusahaan memproses atau meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Yang keempat, yaitu perusahaan melakukan penerimaan kas, memproses pembayaran dari pelanggan. Tetapi jika siklus pengeluaran, melakukan proses pembayaran ke pemasok. Kemudian ada proses siklus pengeluaran yang dimana semuanya itu terintegritas di database yang memiliki seluruh data pemasok persediaan, pesanan pembelian, dan laporan permintaan. Ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya yaitu pertama, pengendalian integritas proses data. 2. Pembatasan akses terhadap data induk. Ketiga, tinjauan atas seluruh perubahan data induk. 2. Perlengkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya yaitu 1. Pengendalian akses. 2. Enkripsi. Ketiga, kehilangan atau kehancuran data. Pengendaliannya yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang keempat yaitu kinerja yang buruk. Pengendaliannya yaitu laporan manajerial. Pemesanan. Pertama, kekurangan dan kelebihan persediaan. Pengendaliannya yaitu sistem persediaan perpetual. Yang kedua, kode bar atau label RFID. Yang ketiga, perhitungan persediaan fisik secara periodik. Yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendaliannya sistem persediaan perpetual. Yang kedua, tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian. Yang ketiga, fungsi pembelian tersentralisasi. Yang ketiga yaitu membeli pada harga yang dilambung. Pengendalian yaitu daftar harga. Kedua, penawaran yang kompetitif. Yang ketiga, pesanan pembelian. Yang ketiga, anggaran.
Materi kedua terkait memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, di mana untuk memesan bahan baku dibutuhkan suatu identifikasi untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi gangguan terkait persediaan stok. Upaya terkait hal tersebut yakni melalui perencanaan manajerial atau sistem manajemen persediaan just in time, di mana perencanaan kebutuhan material atau MRP merupakan pengurangan tingkat persediaan dengan meningkatkan akurasi dan melakukan perkiraan penjadwalan pembelian agar kebutuhan produksi terpenuhi secara tepat. Perbedaan antara MRP dengan sistem JIT, di mana sistem MRP ini menjadwalkan produksi sesuai perkiraan penjualan agar persediaan barang optimal, misalnya yaitu produksi makanan atau bahan konsumsi. Sedangkan pada sistem JIT, itu menjadwalkan produksi sesuai permintaan pembeli, namun tetap menyimpan bahan baku dengan menyesuaikan proses produksi secara cepat, misalnya yakni mainan yang mana sifatnya itu musiman. Kemudian perbedaan terkait sistemnya, di mana sistem MRP ini lebih efektif untuk produk yang permintaannya dapat diprediksi, sedangkan JIT ini efektif untuk produk yang siklus pendek dan tidak dapat diprediksi secara akurat. Hal yang perlu diperhatikan jika ada permintaan pembelian, yang pertama itu formulir elektronik, di mana untuk mengidentifikasi permintaan. Yang kedua menentukan lokasi dan waktu. Yang ketiga nomor barang. Yang keempat deskripsi barang. Dan yang kelima kuantitas permintaan. Dalam permintaan pembelian juga terdapat suatu ancaman, yakni terkait pencatatan persediaan yang tidak akurat. Pengendalian terkait ancaman tersebut, yakni yang pertama itu menggunakan metode Peptual, yang kedua menggunakan IT dalam entry atau menginput data, dan yang ketiga menggunakan label RFID dalam barang tersebut. Kemudian cara memilih pemasok, yang pertama itu mempertimbangkan harga, kualitas bahan baku, kendala dalam pengiriman, dan yang kedua mengevaluasi pemasok terkait harga, kualitas, kendala pengiriman, identitas dari pemasok untuk pemesanan selanjutnya. Selanjutnya terkait istilah-istilah dalam sistem informasi akuntansi, yang pertama itu terkait pesanan pembelian, yakni merupakan formulir elektronik yang meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang ditentukan. Dan kemudian pesanan pembelian selimut ini merupakan komitmen untuk membeli barang pada harga yang sudah ditentukan dari pemasok dalam jangka waktu yang ditentukan pula. Kemudian upaya untuk mengurangi pembelian yang dilakukan ini maksudnya itu dilakukan melalui vendor manager, investor, atau pemasok yang mana diotorisasi untuk mengisi ketersediaan saat terdapat pemesanan ulang. Kemudian pelanggan terbalik yang mana digunakan untuk mengurangi biaya pembelian dengan meminta pemasok untuk bersaing memenuhi permintaan dengan harga yang rendah. Kemudian terdapat audit pre-award yang mana mengurangi biaya untuk pembelian besar yang melibatkan tawaran formal oleh pemasok dengan mengunjungi pemasok potensial yang sudah membuat potongan final dalam proses pembuatan kontrak. Kemudian terdapat masalah dalam permintaan pembelian. Yang pertama itu pembelian barang pada harga yang melambung, yang mana dapat diatasi dengan mendaftar harga barang untuk dikonsultasikan saat pesanan akan dibuat, yakni sebagai pengendalian. Kemudian masalah yang kedua yaitu membeli produk dengan kuantitas inferior, yang mana dapat diatasi dengan menetapkan daftar pemasok barang berkualitas, data berkualitas yang detail, pertanggungjawaban manajer terkait total biaya pembelian. Kemudian yang ketiga terkait kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok, yang mana dapat diatasi dengan mensyaratkan pemasok sesuai sertifikasi untuk melacak informasi terkait kinerja pemasok. Yang keempat yakni pembelian yang tidak dapat diotorisasi, yang mana dapat diatasi dengan melakukan konfigurasi ERP guna pencegahan penerbitan pesanan pembelian ke pemasok yang tidak berada di file induk, di mana peninjauan pesanan pembelian untuk memastikan bahwa hanya pemasok yang disetujui. Selanjutnya yang kelima yakni terkait penyuapan untuk mempengaruhi pilihan si agen pembelian, yang mana masalah tersebut dapat diatasi dengan pelarangan agen untuk menerima segala hadiah, rotasi pekerjaan pada agen, menandatangani konflik tahunan atas penyertaan kepentingan, yang mana berfungsi untuk mengungkap kepentingan keuangan yang potensial. Kemudian penerimaan.
Aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Ia biasanya melapor ke manajer gudang yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Departemen penyimpanan persediaan yang juga melapor ke manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Proses: ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan akan membandingkan nomor pesanan pembelian dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi barang yang dipesan. Petugas lalu menghitung kuantitas barang yang dikirim. Sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik, petugas harus memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Laporan penerimaan atau receiving report. Laporan penerimaan mendokumentasikan detail mengenai pengiriman, termasuk tanggal diterima pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang serta untuk penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Ada 3 pengecualian yang mungkin terhadap proses ini adalah 1. Menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. 2. Menerima barang rusak atau 3. Menerima barang yang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Berikut bagan aplikasi sistem informasi akuntansi. Ancaman dan pengendalian. Menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Prosedur pengendalian terbaik untuk menanggulangi ini adalah dengan menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan persediaan perpetual yang akurat. Pencurian persediaan adalah ancaman yang lainnya. Beberapa prosedur pengendalian dapat digunakan untuk mengamankan persediaan terhadap kehilangan. 1. Persediaan seharusnya disimpan dalam lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. 2. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan didokumentasikan. 3. Pemisahan tugas dapat lebih membantu meminimalkan risiko pencurian persediaan. Selanjutnya, menyetujui faktor pemasok. Proses: Departemen Bagian Strategi menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktor pemasok. Setelah faktor pemasok dan dokumen pendukung disetujui, akan menciptakan apa yang dinamakan sebagai paket voucher. Paket voucher merupakan seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Terdapat 2 cara untuk memproses faktur pemasok. Yang pertama, sistem non-voucher merupakan sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap faktur disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka berkebalikan dengan sistem voucher. Cara yang kedua menggunakan sistem voucher. Sistem voucher merupakan metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan disiapkan bukan memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang. Setelah itu akan timbul voucher pencairan.
Voucher pencairan sendiri merupakan dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktor yang beredar dan mengidentifikasi jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo yang mengakibatkan ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Selain ancaman, terdapat juga kesalahan dalam pencatatan dan posting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja pada akhir dapat berkontribusi pada pembuatan keputusan yang buruk. Pengendalian entry data dan pemrosesan untuk memastikan integritas pemrosesan untuk mencegah jenis-jenis masalah ini. Selanjutnya, pengeluaran kas. Proses. Kasir, orang yang melaporkan ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otoritas dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Pertama, pembayaran duplikat dapat terjadi untuk berbagai alasan. Ini memungkinkan menjadi faktur duplikat yang dikirim setelah cek perusahaan telah ada di surat atau ini mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Untuk penanggulangannya, yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap. Yang kedua, hanya salinan asli pada faktur harus dibayarkan. Yang kedua, pencurian dapat terjadi melalui perubahan cek. Untuk mengurangi resiko ancaman ini dengan mencetak jumlah dalam warna yang berbeda, biasanya kombinasi tinta merah dan biru. Yang ketiga, piutang mencanangkan dan pegawai pengeluaran untuk menghindari masalah arus kas.